Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Sindo Malam. Musisi Fiersa Besari menyampaikan tulisan klarifikasi di media sosialnya usai disebut-sebut turut serta melakukan pendakian ke Puncak Jaya. Fiersa menyebut merasakan duka mendalam usai dua pendaki wanita, Elsa Laksono dan Lili Wijayanti Pugiono, mengembuskan napas terakhir akibat hipotermia. Ini adalah momen Fiersa Besari, Furki Syahroni, yang turun dari helikopter tim evakuasi dan Basarnas. Mereka mendarat dengan selamat, namun dalam pendaratan helikopter berikutnya, ada kantong jenazah yang diturunkan. Musisi sekaligus penulis Fiersa Besari ikut serta dalam rombongan pendakian di puncak tertinggi Indonesia, Puncak Jaya, Papua, atau Piramida Kartens. Namun, keberhasilannya mendaki kali ini terasa pilu. Pasalnya dua pendaki perempuan, Elsa Laksono dan Lili Wijayanti Pugiono, meninggal dunia, diduga mengalami hipotermia. Menjawab pertanyaan publik yang mencari tahu kondisinya, melalui media sosial, Fiersa Besari mengungkapkan peristiwa yang terjadi. Berawal dengan tampilan foto Puncak Jaya, Fiersa menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya Elsa Laksono dan Lili Wijayanti. Fiersa menulis permintaan maaf baru mengabari perihal situasi Kartens Piramid atau Puncak Jaya, karena dirinya dan rekan-rekan pendaki merasa sangat syok dan berduka atas tragedi yang terjadi. Fiersa membenarkan situasi sulit di Kartens Piramid, medan tebing yang curam, dan di atas ketinggian 4.000-an mdpl rentan membuat pendaki terkena hipotermia. Fiersa pun baru mengetahui tragedi yang menimpa Elsa Laksono, Lili Wijayanti, dan 3 pendaki lainnya terjebak di area tebing setelah tiba di base camp YV, di mana dirinya tiba pada 28 Februari 2025 dan baru mendapat kabar 1 Maret 2025. Tulisan pernyataan Fiersa Besari di media sosial ini menjawab pertanyaan banyak orang mengenai kondisi Fiersa yang disebut-sebut turut mendaki bersama Elsa Laksono, Lili Wijayanti. Jenazah dua pendaki perempuan senior, Lili Wijayanti Pugiono dan Elsa Laksono yang meninggal dunia di Puncak Jaya tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kedua jenazah kemudian dipulangkan ke rumah duka. Dua jenazah pendaki wanita senior, Lili Wijayanti Pugiono dan Elsa Laksono, tiba di Terminal Kargo Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Senin sore. Sebelumnya jasad diterbangkan dari Mimika, Papua Tengah menggunakan pesawat komersil. Pesawat sempat transit di Makassar, Sulawesi Selatan. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, jasad langsung dibawa ke rumah duka Saint Carolus Salemba, Jakarta dan Bandung, Jawa Barat. Timika itu jam 12.40 waktu Timika. Sampai ke Jakarta? Ke Jakarta tadi jam 17.00. Berapa personil yang ikut mengamankan tadi kedatangan jenazah ini, Pak? Jadi jumlah personil itu sekitar 12 personil. Pak, tadi dengan satu pesawat atau dua pesawat, Pak? Dua pesawat dengan pendamping pun satu pesawat juga. Informasi lainnya pemirsa, sebuah kapal yang berada di Pelabuhan Rakyat Ancol Pademangan, Jakarta Utara terbakar. Petugas damkar langsung meluncur ke lokasi. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 18.13 waktu Indonesia Barat. Belum diketahui penyebab kebakaran tersebut. Sejauh ini belum ada informasi mengenai korban jiwa dalam kejadian ini. Banjir setinggi 180 cm menggenangi kawasan Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno pada siang tadi meninjau banjir yang terjadi di Kebonpala.
Dalam tinjauannya ke lokasi banjir di Kebon Pala, Jakarta Timur, Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, mendengarkan langsung keluhan warga yang aktivitasnya lumpuh akibat banjir. Pria yang akrab disapa Bang Dul ini pun menawarkan warga setempat untuk direlokasi. Pasalnya, persoalan banjir di kawasan Kebon Pala memang sudah terjadi sejak dulu kala dan belum ada solusinya hingga saat ini. Saya menawarkan sebetulnya, makanya tadi saya bilang masih emak tuh tadi. Mak udah berapa tahun juga? Udah 30 tahun ya. Kebetulan saya ini dulu kecilnya di seberang. Saya di tempat, jadi saya tahu di tempat. Jadi soal banjir ini buat saya nggak aneh. Makanya saya bilang ini mau begini terus. Yuk kita pindah deh ke rumah susun. Kita ada rumah susun. Maksudnya di mana Bang Dul? Ini di Jagakarsa ini ada tiga tower. Banjir di kawasan Kebon Pala, Jatinegara, Jakarta Timur terjadi sejak Senin dini hari. Banjir terjadi akibat kiriman air dari Bogor. Sebelumnya Bendungan Katulampa di Bogor telah berstatus siaga 1 pada Minggu malam. Ketinggian banjir yang mencapai 180 cm membuat aktivitas warga lumpuh. Sebagian warga pun mulai mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sejumlah petugas gabungan sudah mulai disiagakan di lokasi untuk melakukan proses evakuasi warga. Tidak hanya di Kebon Pala, banjir juga melanda berbagai daerah lainnya di Jakarta. Volume air yang merendam pemukiman warga di wilayah Jakarta Timur masih tinggi. Petugas gabungan disiagakan di lokasi untuk mengevakuasi warga. Tak hanya kawasan Kebon Pala, banjir juga merendam permukiman warga di kawasan Cawang dan Bidara Cina, Jakarta Timur. Ketinggian air mulai dari 50 cm hingga 1 meter lebih. Banjir di wilayah ini disebabkan oleh meluapnya aliran Sungai Ciliwung. Warga pun terpaksa menerobos banjir demi dapat beraktivitas keluar rumah. Sementara itu ratusan rumah di Jalan Tanjung Sanyang, Cawang, Jakarta Timur juga terendam banjir. Tingginya volume air membuat warga terpaksa keluar rumah meski belum ada posko pengungsian. Meski belum ada bantuan makanan karena sedang berpuasa, warga berharap ada tempat sementara yang nyaman untuk mengungsi. Sementara itu petugas BPBD DKI Jakarta telah diterjunkan untuk membantu warga yang ingin dievakuasi menggunakan perahu karet. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Hujan deras yang mengguyur kawasan Puncak Bogor kemarin memicu banjir di wilayah sekitarnya. Banjir diantaranya menerjang kawasan Puncak dan sekitarnya. Hujan deras yang mengguyur kawasan Puncak Bogor kemarin memicu banjir di wilayah sekitarnya. Banjir diantaranya menerjang kawasan Puncak hingga menyebabkan akses jalan 2 desa terputus. Warga panik menyaksikan derasnya air yang memasuki permukiman mereka. Sejumlah jalan di wilayah ini menjadi tersendat akibat longsor dan beberapa kendaraan terbawa arus. Bantuan, pensiunan landing, Banjir juga menyebabkan 2 desa, yakni Desa Tugu Utara dan Tugu Selatan di Kecamatan Cisarua terendam banjir. Rumah kerendam, toko kerendam, Selain rumah, terjangan banjir juga memutus jembatan dari 2 desa tersebut. Sementara itu Pemkab Bogor telah berkoordinasi dengan dinas terkait dan masyarakat diimbau agar tetap waspada. Hujan cukup lebat dari tadi siang. Masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Barusan sudah ada laporan dari Cisarua, Puncak, Desa Tugu. Ada banjir
Dan saya sudah laporkan langsung juga ke Pak Bupati, dan Pak Bupati sudah monitor. Maka untuk warga masyarakat agar tenang, jangan panik, dan tetap waspada. Tidak hanya itu, kawasan res area Gunung Mas juga dilanda banjir bandang dengan ketinggian mencapai setengah meter. Tim Liputan iNews melaporkan. Banjir kiriman dari Bogor menyebabkan Kali Bekasi meluap dan merendam ratusan rumah warga di Kampung Lebak. Ketinggian air mencapai lebih dari 1 meter. Akibatnya, sejumlah warga dievakuasi menggunakan perahu karet. Duduk, pelan-pelan. Ayo duduk. Pegangin badanmu. Benar. Ibu lagi. Ah, aku enggak. Iya. Kayaknya mau kerja. Oh iya. Iya. Kasih ya Pak. Iya. Enggak ada lagi Bu. Petugas gabungan mengevakuasi warga terdampak banjir menggunakan perahu karet di Kampung Lebak, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin siang. Banjir merendam ratusan rumah warga sejak Senin dini hari akibat luapan air Kali Bekasi yang berada di belakang permukiman. Ketinggian air mencapai 110 cm dan melumpuhkan aktivitas warga. Sebagian warga yang rumahnya terendam banjir terpaksa mengungsi ke lokasi yang lebih tinggi. Sementara sebagian lainnya memilih bertahan di rumah masing-masing. Ada sepinggang mah di dalam rumah, tapi kalau di luar misalnya ada segini. Daerahnya paling dalam seberapa sih? Hah? Yang paling dalam? Paling dalam, segenteng gitu ya. Ada segenteng Seleher. Paling belakang tinggi seleher, apalagi saya udah tahu kali di belakang. Karena kali Cekes dengan Cilengsi sudah top level 575 semalam. Nah, jam 1 sampai ke Pawar, kemudian juga Mulengkak sampai dengan Lebak. Nah, Lebak ini jam 1 sudah mulai air masuk ke warga. Banjir di wilayah ini disebabkan kiriman air dari Bogor yang membuat aliran Kali Bekasi meningkat dengan ketinggian maksimal mencapai 575 cm pada Senin dini hari. Warga terdampak berharap bantuan logistik dari pemerintah bisa segera disalurkan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Informasi menarik lainnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sindo Malam.